lagi dalam pertemuan kali ini ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan membahas tentang KD 3.30 dan 4.30, yaitu untuk menentukan nilai limit fungsi aljabar. Ya, limit ini merupakan bagian dari kalkulus ya. Nah, artinya ini adalah nilai pendekatan atau persekitaran. Nah, contohnya di sini kita punya Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat dikurangi 1 per X dikurangi 1 ya. Nah, kalau kita substitusi X-nya sama dengan 1 ya, kita substitusi X-nya sama dengan 1 ini ya, kita ganti dengan angka 1 ya, berarti 1 kuadrat dikurangi per 1 kuadrat ya, dikurangi 0, 1 dikurangi 1 0. Ini hasilnya akan memperoleh bentuk tak tentu ya. 0 itu bentuk tak tentu ya. Jadi ini tidak bisa kalau kita pakai X-nya sama dengan 1. Jadi nggak boleh di sini X-nya sama dengan 1 ya. Nah, di sini untuk limitnya, cara mencarinya itu kita ambil beberapa titik ya. Ini kan tadi 1 nggak ada hasilnya ya, nggak boleh. Sebelum 1 kita ambil beberapa titik sebelum 1, sebelah kirinya dari 1, dan beberapa titik setelah 1. Makin banyak makin baik ya. Oke, sebelum 1 itu ada angka banyak ya, ada 0,9999 gitu ya. Itu belum 1 kan. Nah, kita ambil aja yang sederhana, ambil 2 di belakang koma ya. Kita ambil 0,99. Ini kan mendekati 1 ya, hampir mendekati 1. Ini juga sama. 0,98, 0,97, 0,96, 0,95 dan seterusnya. Ya, Ibu ambil di sini 4 titik ya. Oke, setelah 1 kita ambil 1,1, 1,02, 1,03 dan seterusnya. Nah, kalau kita sudah menentukan X-nya ini, nah sama kayak tadi di sini. Kalau tadi X-nya sama dengan 1, kita substitusi. Sekarang kita coba ini ya, 0,96. Ini kita substitusi ke sini. 6 kurangi 1 per 0,961 ya. 0,96 kuadrat. Nah, itu berapa hasilnya? Oke, kita coba pakai kalkulator ya. 0,96 kuadrat. Nah, 0,96 kuadrat itu hasilnya 0,16 ya, dikurangi 0,96 kurangi 1 berapa? Ya, 0,96 dikurangi 1 itu sama dengan min 0,4. Nanti 0,9216 dikurangi 1 ya. Ini min juga ya, min 0,0784 gitu ya, per 0,04. Bagi min plus ya, bagi 0,04. Oke, 0,0784 ya, dibagi 0,04 ya. Nah, ini hasilnya pasti 1,9. Kita taruh di sini. Nah, terus kalian cari sendiri. Nah, kalau kita ganti dengan 0,7 hasilnya berapa? 0,98 berapa? 0,99 berapa? Nah, di sini sudah Ibu hitungkan hasilnya. Nah, kalau yang ini 1,96 kita bulatkan jadi berapa sih? Ya, betul ya, 2. Ini jadi 2 juga, ini 2, ini 2, 2, 2, ini juga 2. Oke. Nah, ini yang kita namakan limit kiri
dan limit kanan. Tadi yang sebelum ini ya, sebelum 1, nah ini namanya limit kiri ya, 2 ya. Nah ini yang sesudah 1 namanya limit kanan ya, kita bulatkan juga sama, hasilnya 2. Jadi limit kiri dan limit kanannya itu sama, hasilnya sama dengan limit dekati 1 dari x kuadrat dikurangi 1 x kurangi 1 itu hasilnya sama dengan 2 ya. Itu awal mulanya limit ya. Tapi apakah semua soal mau kita selesaikan seperti itu? Tidak ya. Kalau kita menyelesaikannya seperti itu lama banget. Oke. Nah, kita lanjut ke limit fungsi aljabar. Sama ya kayak tadi juga, pengantarnya tadi adalah aljabar juga ya. Jadi untuk menyelesaikan limit ini ya, langkah pertama itu langsung disubstitusikan ya. Jadi kalau ketemu angka kita ganti angkanya, terus ketemu hasilnya bukan bilangan tak tentu ya, 0 per 0, tahingga per tahingga gitu ya. Nah maka selesai, itu hasilnya, itu adalah hasilnya. Oke, contohnya ini. Nah, yang nomor 1, limit x mendekati 2 dari x kuadrat dikurangi 1 per x dikurangi 1. Nah, langkah pertama tadi apa? Substitusi. Ya, kita ganti dulu, kita substitusi itu kita ganti ya. Nah, di sini x-nya mendekati 2, berarti kita ganti x-nya dengan 2, jadi 2 pangkat 2 dikurangi 1, x-nya tadi diganti 2, ini dikurangi 1 dari ya, ini 1 dikurangi 1. 2 pangkat 2, 4 dikurangi 1. 2 dikurangi 1 hasilnya 1. 4 dikurangi 1, 3 ya. Jadi 3 per 1 hasilnya. Oke. Nah ini sudah ketemu angkanya. Berarti limitnya sudah selesai. Ini adalah hasilnya. Nah, limit x dari x kuadrat dikurangi 1, x dikurangi 1 itu sama dengan 3. Nah, kita coba dengan nomor 2. Nomor 2, limit x mendekati 0 dari x dikurangi 1 per x. Nah, x-nya kita ganti dengan angka 0. Betul ya? 0 dikurangi 1 per 0. Nah, sekarang min 1 dibagi 0. Nah, coba kalian pikirkan 0 dikali berapa sih supaya jadi min 1? Nah, kalau 0 dibagi 4, kamu bisa jawab 4 kali berapa sih yang hasilnya 0? Berarti hasilnya 0. Nah, sekarang dibalik. Min 1 bagi 0 di bawah. Kalau tadi 0-nya di atas, 0-nya di bawah, ini hasilnya adalah min. Enggak, sini min. Tapi kalau atasnya positif berarti di sini positif tahingga ya. Tahingga itu boleh simbolnya seperti ini ya, atau boleh seperti angka 8 terus. Nah, silahkan enaknya kalian mau pakai simbol apa ya. Oke, sekarang kita ke nomor 3. Kita ke nomor 3, limit x mendekati 0 dari x kuadrat dikurangi 2x per x. Nah, selalu langkah pertama ini kita substitusi langsung ya. Berarti kita ganti x-nya dengan 0. 0 pangkat 2 dikurangi 2 kali 0 per 0. 0 pangkat 2, 0. 2 kali 0, 0. 0 dikurangi 0, 0. Jadi hasilnya 0 per 0. Tadi boleh nggak 0 per 0? Tidak boleh. Ini adalah tidak terdefinisi. Ya. Oke, pencet. Nah, tidak terdefinisi, maka langkah selanjutnya kalau hasilnya 0 per 0, tahingga per tahingga, tahingga dikurangi tahingga, ya, di sini jika disubstitusikan hasilnya bilangan tak tentu, ini yang ini ya. Nah, langkah berikutnya ada macam-macam caranya. Ada yang difaktorkan, ada yang disederhanakan ya. Disederhanakan itu dihilangkan faktor penyebab 0 per 0-nya dulu, baru disubstitusikan ya. Ada juga yang dirasionalkan. Nah, kalau yang namanya dirasionalkan itu biasanya bentuk aljabarnya ada akarnya
ya. Oke, ada kata-kata faktor. Ya otomatis materi prasyaratnya ini mengenai pemfaktoran. Mudah-mudahan di SMP kalau tidak salah. Saya lupa Bu. Oke, Ibu ingatkan lagi. Oke, sekarang kalau Ibu punya X kuadrat tambah X gitu ya. Pemfaktorannya jadi apa? Nah, kalau di sini X, di sini X. Nah, gampang, tinggal dikeluarin aja X. Nah, berarti kan X kuadrat bagi X tinggal X gitu ya. Ini tanda plus, tinggal ngikutin plus. Terus 3X dibagi X. Nah, berarti angka 3. Jadi kalau kita kaliin harus sama nih, kiri sama kanan. X kuadrat. X kalikan 3 hasilnya 3X. Jadi X kuadrat ditambah 3X kita faktorkan jadi X kali X tambah 3. Nah, sekarang bagaimana kalau ditambah misalkan berapa ya? 5X. X kuadrat tambah 5X tambah 6 misalkan. Oke, berapa pemfaktorannya? Bisa nggak kayak cara di atas? Nggak bisa ya. Kali ini adalah bentuk kuadrat sempurna. Jadi kalian harus bisa utak-atik ya. Oke, mungkin pernah lihat bentuk yang seperti ini ya. Nah, gitu ya, pernah lihat. Nah, sekarang kita utak-atik. 6 itu kalinya faktornya berapa aja sih yang menghasilkan angka 6? Ya, betul ya. Betul ya, ada 1 kali 6. Terus 2 kali 3 gitu ya. Bisa juga min 1 kali min 6 karena kali min itu positif. Bisa juga min 2 kali min 3. Bu, 3 kali 2, 6 kali 1 sama aja. 1 kali 6, 6 kali 1 sama aja. Jadi perkaliannya itu ada kemungkinannya ada 4. Nah, sekarang yang menghasilkan angka 5 kira-kira yang mana sih gitu ya? Yang kalau ditambah itu hasilnya 5. Kalau 1 tambah 6, 7. 2 tambah 3, 5. Ya, berarti di sini yang cocok yang ini. 2 sama 3. Berarti ini 2-nya positif, 3-nya positif. Berarti di sini bentuk pemfaktornya adalah X tambah 2 kali X sama 3 ya. Pelajaran waktu di SMP. Nah, contoh berikutnya lagi. X kuadrat min berapa ya? Min 4X gitu ya. Min 12. Oke, bentuk pemfaktorannya. Kita coba. Oke, ini min 12. Min 12 itu kemungkinannya berapa aja sih? Bisa min 1 kali 12 karena negatif. Bisa juga 1 kali min 12. Terus ada lagi ya. Ada min 2 kali 6. Ada lagi? Masih. 2 kali min 6 gitu ya. Ada lagi juga, satu lagi ya, ada min 3 kali 4, ada kali min 4. Nah, sekarang kalian pilih di antara 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang menghasilkan negatif 4 kalau kita jumlah. Min 1 tambah 12, hutang 1 ditambah 12, ya betul ya, 11. Oke, yang mana nih yang cocok? Oke, betul ya yang ini. Nah, sama 6. Nah, di sini berarti bentuk pemfaktorannya adalah X plus 2 X min 6 ya. Oke, mudah-mudahan kalian sudah ingat ya waktu pelajaran di SMP 3 tahun yang lalu. Oke.
Berikutnya kita langsung ke contoh 3 lagi. Nah, tadi kan bentuknya 0/0 ya, jadi belum selesai. Jadi harus ada yang kita faktorkan. Nah, yang kita faktorkan ini tadi bentuknya kayak yang pertama ya. Nah, ini x kuadrat dikurangi 2x per x. Ada x, ada x, ada x. X-nya boleh keluar ya. X yang ini nah, tinggal x dikurangi 2, karena kalau kita kalikan x pangkat 2 dikurangi x kali 2, 2x gitu ya. Atas ada x, di bawah ada x, boleh coret kalau ini. Kalau ini nggak bisa dicoret karena ini x min 2, ini satu kesatuan. Yang boleh dicoret itu yang ini, atau bukan coret, apa ya, dibagi. Coret itu tuh gampangnya aja. Oke, jadi x bagi x habis. 1 bukan habis ya. Oke, berarti tinggal limit x mendekati 0, berarti di sini kita tulis x kurang 2 ya, ini tinggal yang ini ya. Nah, tadi x-nya berapa? 0. Jadi 0 dikurangi 2 hasilnya min 2. Oke, kita lanjut nanti ke part 2 ya.